Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kristiana Kuras SAG. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 14 Semangkok. Saya adalah peserta PPG di Jabatan BET 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Katekis Santo Fransiskus Asisi Semarang. NIM 25309904. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SSD 14 Semangkok dengan materi aku mengembangkan diri bersama orang lain dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Siap, hormat. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, apakah siap untuk memulai pelajaran? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk Tata, silakan mimpin doa. Marilah berdiri. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Terima kasih atas kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan bekerja sama bersama teman-teman kami. Bapa, bimbinglah kami agar dapat belajar dengan semangat, saling menghargai, dan bekerja sama dengan penuh kasih. Tuntunlah kami supaya dapat mengembangkan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Jauhkanlah kami dari rasa malas, iri hati, dan sikap egois. Jadikanlah kami anak-anak yang rendah hati, sabar, dan mau berbagi. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan membuat berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan duduk. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, puji Tuhan. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah berdiri untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air bersama. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, ku bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Anak-anak, marilah kita menyanyikan satu buah lagu lagi untuk hari ini. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Aku. Oke, tentang apa? Kemampuan dan keterbatasanku. Pada materi yang lalu, kita mempunyai kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah aku mengembangkan orang lain. Bagaimana perasaanmu ketika bekerja sama dengan teman? Senang ya. Apa yang terjadi kalau kita tidak mau bekerja sama dengan teman? Tidak nyaman. Iya, dalam hal apa yang kamu merasa sudah berkembang? Misalnya dalam belajar, berdoa atau bersikap? Berdoa. Iya. Bagaimana caramu menolong teman yang sedang kesulitan? Membantu. Iya. Anak-anak dapat menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Yesus. Peserta didik dapat menyebutkan cara berlatih menumbuh kemampuan. Peserta didik dapat menyebutkan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami sendiri. Anak-anak dapat menyebutkan siapa saja yang membantu pertumbuhan dan perkembangan Yesus dan juga diri sendiri. Untuk metode kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah metode pembelajaran yang kita gunakan adalah materi PBL. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita hari ini? Aku. Ya. Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Ya. Sebelum kita memulai materinya, marilah kita lihat gambar. Perhatikan. Yang gambar pertama, coba lihat. Sedang apa? Makan. Yang kedua? Bermain. Iya. Ketiga? Belajar. Yang keempat? Imunisasi. Oke. Nah, sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ibu, kita selalu hidup bersama dengan orang lain. Orang tua dan anggota keluarga lainnya adalah sesama yang pertama dalam hidup kita. Ketika kecil hingga saat sekarang, kita memiliki teman baik di sekitar rumah kita maupun di sekolah saat ini.
di mana kita memberi perhatian dan kerjasama. Kita bermain dan belajar bersama. Di sekolah ada bapak pendidik dan ibu pendidik untuk menjadi orang pintar dan cerdas. Ketika kita sakit, kita diperiksa dan dirawat tenaga medis seperti dokter, perawat, atau mantri kesehatan. Masih banyak orang lain dengan berbagi yang mendukung perkembangan diri kita. Siapapun mereka, mereka adalah sesama kita. Bersama mereka kita dapat berkembang sebagai pribadi manusia yang bermartabat luhur citra Allah. Oke, sebelum melanjutkan materi kita, marilah kita break dulu. Marilah berdiri. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Anak-anak, untuk melanjutkan materi kita membaca kitab suci dulu. Coba perhatikan di layar. Kita baca sama-sama ya. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Anak-anak sudah menyimak tentang kitab suci. Mari kita masuk ke video untuk menyaksikan. Sama saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pesta keluarga kudus mengarahkan perhatian kita pada teladan hidup keluarga Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf. Di dalam kesederhanaan, keluarga ini menunjukkan bagaimana kasih, kesetiaan, dan pengabdian kepada Allah menjadi fondasi kehidupan yang kudus. Dalam keluarga ini, kita melihat keselarasan yang memancar dari kehadiran Allah sebagai pusat hidup mereka. Injil hari ini membawa kita pada momen istimewa ketika Yesus yang berusia 12 tahun memilih untuk tinggal di bait Allah. Jawabannya kepada Maria dan Yusuf, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku," mencerminkan panggilan mendalamnya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Meski baru seorang remaja, Yesus sudah menunjukkan kesadaran akan misinya sebagai putra Bapa. Di balik kisah ini, kita melihat dinamika indah dalam keluarga kudus. Maria dan Yusuf yang mungkin diliputi kekhawatiran ketika Yesus hilang, akhirnya menemukannya di bait Allah. Mereka tidak hanya mendidik Yesus dengan penuh kasih, tetapi juga mendukungnya dalam menjalani panggilannya kepada Bapa. Keluarga Nazaret menjadi teladan bagaimana iman yang hidup terjalin dalam hubungan sehari-hari, diwarnai dengan kesederhanaan, kesabaran, dan ketaatan kepada kehendak Allah. Pesta ini mengingatkan kita bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana kasih Allah harus dihidupi. Dalam keluarga, kita diajak untuk memberikan yang terbaik, seperti Yesus yang memberikan seluruh dirinya kepada Bapa, seperti Maria yang taat dalam keheningan, dan seperti Yusuf yang setia sebagai pelindung keluarganya. Namun, memberikan yang terbaik dalam keluarga tidak selalu mudah. Dalam dinamika hidup sehari-hari, seringkali muncul tantangan, perbedaan, dan bahkan konflik. Disinilah teladan keluarga kudus menjadi relevan. Mereka menunjukkan bahwa kasih dan kesetiaan kepada Allah adalah dasar yang menopang keluarga, bahkan di tengah situasi yang sulit. Sebagai anggota keluarga, kita dipanggil untuk menjadikan kasih Allah nyata dalam tindakan kita. Bagaimana kita mencintai pasangan kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita,
Apakah kita membawa kehangatan dan pengampunan dalam rumah tangga kita? Dalam terang pesta ini, kita diajar untuk melihat keluarga sebagai tempat di mana kita memberikan yang terbaik kepada Allah melalui kasih dan pelayanan kepada satu sama lain. Keluarga kudus menunjukkan bahwa hidup kudus dimulai dari hal-hal sederhana, mendengarkan satu sama lain, saling mendukung, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Allah. Melalui teladan mereka, kita belajar bahwa keluarga yang hidup dalam iman adalah saksi nyata dari kasih Allah di dunia. Pada pesta ini, mari kita berkomitmen untuk menjadikan keluarga kita tempat di mana kasih Allah memancar. Dengan menempatkan Allah sebagai pusat, kita akan menemukan kekuatan untuk saling mencintai, memaafkan, dan memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Seperti keluarga kudus, mari kita menjadi cahaya bagi dunia di sekitar kita. Semoga bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi aktivitas dan kegiatan kita hari ini. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ya, mari anak-anak, Ibu bagi 2 kelompok ya. Nanti kelompok pertama ketuanya Tata, kelompok 2 nanti Carla ya. Silakan dari Adel, ini kelompok 1. Si Aling silakan masuk di sebelah sini. Oke. Rio masuk ke situ. Rian masuk sebelah sini ya. Oke. Nah, iya, Ibu akan membagikan LKVD-nya ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian kerjakan ya. Oke, silakan. Kelompok sisi. Dah atur. Nah. Oke. Ini pertanyaannya. Nanti jawab. Ya, nih. Jawab. Nah, ini pertanyaannya. Ini jawab nanti. 5 menit. Ini cek ya. Nah, ini apa yang dikisahkan dalam peristiwa Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Yang poin kedua, mengapa Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku? Jawab. Bagian 3, menurutmu apa makna keluarga sejati Yesus? Nanti jawab ya. Cek ya. Oke. Ya. Bagaimana? Nah, ini untuk kelompok 2, bagaimana cara kamu menjadi bagian dari keluarga Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Jawab ya. Ini ada berapa? Terus sebutkan contoh tindakan nyata dalam kehidupanmu yang menunjukkan bahwa kamu melakukan kehendak Allah. Cek jawab karena tidak ada jawaban. Cek tulis ya. Gimana? Saga. Oke, nomor 2. Mengapa Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah adalah saudaraku? Fokus, soalnya kamera. Cek. Nggak bisa senyum-senyum. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, masuk dalam kemurahan Yesus. Kerja kelompok.
Tulis nih, sebutkan. Oke. Lihat sini Bang. Baik, apakah sudah selesai semua? Kelompok 1? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah, mari kita presentasikannya untuk ke depan. Untuk kelompok 1, silakan Tata maju ke depan. Belakang Ibu. Sana sini. Sana. Nah. Dah. Satu. Apa yang dikisahkan dalam peristiwa Markus bab 3 ayat 31 sampai 35? Perikop ini mengisahkan tentang kedatangan ibu dan saudara-saudara Yesus yang ingin menemuinya saat dia sedang mengajar. Ketika orang memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di luar, Yesus berkata bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudari dan ibunya. Iya. Mengapa Yesus mengatakan bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku? Yesus ingin mengajarkan bahwa hubungan sejati dengannya tidak hanya berdasarkan ikatan darah atau keluarga, tetapi berdasarkan ketaatan kepada kehendak Allah. Siapapun yang hidup sesuai dengan kehendak Allah termasuk dalam keluarga rohani Yesus. Ya, lanjut nomor 3. Menurutmu apa makna keluarga sejati Yesus? Keluarga sejati Yesus adalah semua orang yang percaya kepadanya dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka saling mengasihi, menolong, dan setia mengikuti ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Mari tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Oke. Kelompok 2 untuk Carla, silakan maju ke depan. Santai. Bagaimana cara kamu menjadi bagian dari keluarga Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Saya dapat menjadi bagian dari keluarga Yesus dengan cara rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, mengasihi dan menolong sesama, taat kepada orang tua dan guru, menjalankan perbuatan baik seperti yang Yesus ajarkan. Ya. Sebutkan contoh tindakan nyata dalam hidupmu yang menunjukkan bahwa kamu melakukan kehendak Allah. Beberapa contoh tindakan nyata: menolong teman yang kesulitan belajar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berbagi makanan dengan teman yang tidak membawa bekal, mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan, mengikuti ibadah dan melayani dengan sukacita. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah presentase hasil kerja kelompok. Sekarang marilah kembali ke tempat masing-masing. Ya, sekarang kita masih ada tugas untuk asesmen individu. Ini ada soal, nanti kalian kerjakan ya, Ibu bagikan LKVD-nya.
Oke. Oke, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, anak-anak sudah selesai, mari kumpulkan. Baiklah, untuk kesimpulan, manusia adalah makhluk pribadi atau individu sekaligus makhluk sosial sebagai individu. Ia adalah pribadi yang unik sebagai makhluk sosial. Ia senantiasa berhubungan, berelasi, berteman dengan orang lain di sekitarnya. Yesus tumbuh dan berkembang dalam keluarganya di Nazaret bersama kedua orang tuanya. Yesus mengajarkan bahwa hidup dalam persaudaraan sejati itu saling mengasihi, mencintai, memperhatikan satu dengan yang lain tanpa pamrih, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus menjadi teladan dalam hidup bersama. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan terjadi melalui kebersamaan. Setiap orang memiliki keunikan dan peran masing-masing. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari materi. Sekarang kita memasuki untuk refleksi. Nah, apakah kalian senang mempelajari hari ini? Senang. Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan memahami materi ini? Tidak. Ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini? Tidak ada, Bu. Oke. Apa rencana perbaikan yang dapat saya lakukan? Anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini tadi? Senang. Iya, terima kasih. Untuk materi yang akan datang, kalian mempelajari materi mengembangkan diri dengan bekerja sama. Pembelajaran kita sampai di sini dulu, kita akhiri nanti dengan berdoa. Oke. Untuk pimpin doa, Carla silakan maju ke depan. Oke, silakan Carla. Silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran ini. Terima kasih karena Engkau telah menolong kami untuk belajar, berbagi, dan bekerja sama dengan teman-teman kami. Kami telah belajar bagaimana mengembangkan diri melalui sikap saling menghargai, menolong, dan mengasihi sesama.
Kiranya apa yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapkan. Siap, hormat. Selamat siang. Silakan duduk. Ya, ya. Nah, mari keluar salaman. Maju. Dari sana. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan nunggu di luar ya, pelan-pelan.